Ali radhiyallahu anhu telah menceritakan, sesungguhnya Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan, mengadukan kepada Nabi bahwa tangan Aisyah itu lecet karena dia mengaduk gandum sendiri. Dia ingin membuat roti, mengaduk gandum sendiri tanpa dibantu oleh Sayyidina Ali. Dan Fatimah tidak punya pembantu. Maka karena menggiling gandum itu tadi lecet tangannya. Kemudian dalam riwayat yang lain diterangkan bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha menyapu rumah sehingga badannya berdebu. Dia menimba air untuk minum sendiri sehingga bahunya ini kapalan. Bahunya ini membekas karena menimba air. Susah dia mengurus rumah tangga. Karena kesusahan yang dideritanya itulah dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta pelayan. Karena dia mendengar bahwasanya Nabi telah memiliki beberapa tawanan perang. Jadi tawanan perang ini ingin digunakan sebagai hamba sahaya untuk pembantu rumah tangga Fatimah radhiyallahu anha. Maka Fatimah pun pergi ke sana. Rupanya tidak ketemu sama Nabi. Nabi sedang keluar. Fatimah menitipkan pesan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, karena di rumah ada Ibunda Aisyah, dititipkan pesan bahwa dia butuh pelayan. Ketika Nabi SAW datang, maka Aisyah pun menyampaikan apa yang menjadi titipan pesan Fatimah, anak kesayangan Nabi, disampaikan. Setelah pesan itu disampaikan, maka Nabi pada malam harinya datang ketika Fatimah dan Sayyidina Ali berbaring di tempat tidurnya. Ketika dia berdua sedang berbaring, Nabi datang. Kemudian Nabi minta izin masuk ke dalam, diizinkan. Terus Nabi duduk di dekat Fatimah. Nabi duduk di dekat Fatimah sehingga kata Sayyidina Ali, saya pun merasakan bagaimana sejuknya kaki Nabi sampai ke dada kami. Dan Nabi keluar malam-malam menuju ke rumah Fatimah, sejuk. Dirasakan juga oleh Sayyidina Ali dan Fatimah radhiyallahu anha bagaimana sejuknya kaki Nabi ketika itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Fatimah dan Ali ingin bergerak. Ya siapalah yang tidak menghormati mertua kalau mertua atau bapaknya datang, tentu duduk. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tetap kamu di tempat pembaringan kamu, jangan bergerak, tetap kamu di situ saja. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahu bahwasanya Aisyah telah menyampaikan pesan Fatimah yang minta pelayan. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, pelayan itu sudah aku berikan kepada orang yang lain. Para syuhada Badar telah aku berikan tawanan-tawanan itu untuk membantu rumah tangga mereka karena mereka lebih membutuhkan. Tapi kamu jangan kecewa. Kata Nabi, mau enggak aku tunjukkan kepada kamu perkara yang lebih baik dari seorang pelayan, perkara yang lebih baik daripada seorang pelayan. Ali dan Fatimah pun menganggukkan, memberikan isyarat tanda kesediaan dia untuk menerima apa yang akan disampaikan oleh Nabi. Kata Nabi SAW, apabila kalian hendak tidur, maka bacalah takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Bacalah tasbih sebanyak 33 kali. Bacalah tahmid sebanyak 33 kali. Bisa juga dibalik, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, 33 kali. Kalau di dalam riwayat yang lain 34 kali. Kalau di dalam Sahih Bukhari
Jelaskan 33 kali. Takbir 33 kali. Allahu Akbar. Alhamdulillah 33 kali. Subhanallah 33 kali. Bacalah ketika kamu hendak tidur. Di dalam riwayat yang lain diterangkan lagi bahwasanya setelah Fatimah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi ini, bangun tidur itu tidak terasa lelah lagi. Kelelahan yang dirasakan sebelum tidur akibat banyaknya pekerjaan, bagi Fatimah pekerjaan rumah tangga, Sayyidina Ali banyaknya pekerjaan melayani umat, maka capeknya itu setelah bangun tidur terus langsung hilang, langsung segar. Maka itulah makna dari kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi, yang aku berikan ini lebih baik daripada seorang pelayan. Kalaupun kita dibantu oleh pelayan, ya sekuat apapun pelayan kita, kalau kita sudah capek bangun tidur masih capek juga, tidak langsung fit. Tapi ketika seseorang sebelum tidur membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, maka kecapean itu Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan. Bangun tidur dia segar, enak. Ini zikir yang dibaca sebelum tidur. Di dalam hadis yang lain, An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madja'ahu nafasa fi yadayhi wa qara'a bil mu'awwidzati wa masaha bihi ma jasada. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, maka beliau meniupkan kedua tangannya. Nabi akan meniupkan kepada kedua tangannya sambil membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq, yang disebut dalam hadis ini adalah mu'awwidzatain. Surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Lalu beliau usapkan ke badannya. Nabi itu sebelum tidur, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dia membaca Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian dihembuskan ke tangannya dan diusapkan ke badannya. Makna dari hadis ini sebagian menafsirkan bahwa ketika manusia itu tidur, maka dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Jangankan untuk menjaga orang lain, menjaga hartanya, menjaga dirinya sendiri pun tidak bisa. Apabila ada datang sihir pada malam itu, maka jelas dia akan terkena. Maka Nabi mengajarkan untuk membaca mu'awwidzatain sebelum tidur, agar orang yang tidur ini terhindar dari sihir-sihir yang akan sampai kepada dia. Kemudian dia juga akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penjagaan para malaikat sampai dia bangun. Jadi ketika seorang itu membaca mu'awwidzatain sebelum tidur, maka malaikat akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya. Berbeda manakala seseorang membaca ayat kursi. Sebelum tidur orang itu baca ayat kursi, maka Allah Subhanahu wa taala akan pelihara harta bendanya. Tapi kalau dia membaca mu'awwidzatain, Allah Subhanahu wa taala akan jaga melalui perantaraan diutusnya malaikat dari sihir-sihir, dari perkara-perkara yang jelek akan datang kepada dia. Mungkin bisikan-bisikan untuk merusak tubuhnya atau mengganggu kemaslahatan, kenyamanan tidurnya, itu disingkirkan oleh para malaikat yang menjaga dia. Kemudian di dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza awa ahadukum ila firashihi falyanfut firashahu bidakhilati izarihi
fa innahu la yadri ma khalafahu alaih.